Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Seyogyanya seorang murid menjadi orang yang paling menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan, paling menjaga perkara-perkara yang diwajibkan dan diperintahkan, paling gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kepada Allah, dan paling cepat menuju kebaikan. Karena seorang murid itu tidak akan mengungguli manusia lain kecuali dengan memprioritaskan Allah dan ketaatan kepadanya, serta dengan mengganti semua hal yang menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Hendaknya seorang murid menjadi orang yang kikir terhadap nafasnya dan pelit dengan waktunya. Jangan digunakan nafas dan waktunya tersebut, baik itu sedikit ataupun banyak, kecuali dalam perkara yang mendekatkan dirinya pada Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam hal yang kemanfaatannya kembali ke tempat pulangnya kelak, yakni akhirat. Sebaiknya seorang murid memiliki satu wirid dari berbagai ibadah-ibadahnya yang dilakukan secara terus-menerus menjadi kebiasaan. Jangan mentolerir diri dengan meninggalkan sedikit pun wirid tersebut, baik itu dalam kondisi sulit ataupun kondisi longgar. Hendaknya murid memperbanyak membaca Al-Quran Al-Azim, disertai merenungkan maknanya dan membaca tartil lafaz-lafaznya. Di samping itu, hendaknya murid memenuhi dirinya sendiri dengan keagungan Zat yang berfirman saat membaca kalamnya. Jangan membaca seperti orang-orang yang lalai, yakni mereka yang membaca Al-Quran dengan lidah atau bahasa yang fasih, suara yang tinggi atau merdu, dan hati yang jauh dari khusyuk dan tidak ada pengagungan kepada Allah. Mereka membaca Al-Quran seperti apa yang diturunkan, yakni dari awal sampai akhir, sementara mereka tidak tahu maknanya. Dan mereka juga tidak mengetahui untuk kepentingan apa Al-Quran diturunkan. Apabila mereka mengerti, pasti mereka akan mengamalkan. Karena ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Barang siapa yang telah mengetahui berilmu, sementara ia tidak menerapkannya,
maka antara dia dan orang bodoh tidak ada bedanya, kecuali dari sisi bahwa hujjah atau bukti Allah akan mencelakakannya, yakni orang berilmu tapi tidak mengamalkannya, lebih ditekankan. Berdasarkan hal ini, orang bodoh lebih baik keadaannya dari orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Oleh karena itu, dikatakan sebuah pepatah, setiap ilmu yang kemanfaatannya tidak kembali padamu, maka kebodohan lebih cepat pulang padamu daripada ilmu tersebut. Jadikanlah bagimu, wahai murid, satu bagian waktu untuk bertahajud, karena malam hari adalah waktu khalwat atau berbincang-bincang secara intim seorang hamba beserta Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, perbanyaklah merendahkan diri dan meminta ampunan di malam hari. Bermunajatlah kepada Tuhanmu dengan bahasa yang merendah dan sangat membutuhkan Allah. Semua itu dilakukan dengan hati yang menyatakan diri sangat lemah dan berada di puncak kesusahan. Waspadalah, jangan sampai kau meninggalkan beribadah di malam hari. Jangan sampai waktu sahur mendatangimu kecuali kau sudah bangun dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.